Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, padahal makan dan olahraga sudah rutin? Kadang kita berpikir, mungkin karena umur. Tapi, tahukah Anda, bisa jadi penyebabnya bukan karena usia, melainkan dari hal sederhana yang Anda anggap sehat, buah yang Anda makan setiap hari. Ya, tidak semua buah bersahabat untuk tubuh di usia matang. Beberapa justru bisa membuat energi turun, hormon tidak seimbang, bahkan memicu gangguan pencernaan. Hari ini, saya akan mengajak Anda melihat dari sisi yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya tentang buah-buahan yang diam-diam melemahkan tubuh, terutama untuk Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun. Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Saya mau tahu Anda lagi nonton dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang dari Medan, Makassar, Surabaya, bahkan luar negeri. Dan satu lagi, tulis juga usia Anda sekarang ya. Saya senang sekali kalau tahu siapa saja yang sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatannya. Karena setiap usia punya tantangan yang berbeda. Usia 40-an masih kuat, tapi mulai harus bijak. Usia 50-an ke atas, sudah saatnya tubuh didengar, bukan dipaksa. Sebelum kita mulai, bantu saya sebarkan semangat sehat ini. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Di podcast ini, setiap minggu kita akan membahas hal-hal kecil yang berdampak besar bagi tubuh matang. Mulai dari makanan, hormon, sampai cara menjaga vitalitas tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh semangat dari saya, Dr. Adara. Semoga yang menonton hari ini diberi kesehatan, kebahagiaan, dan hati yang tenang. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang di podcast Kesehatan 50++. Saya Dr. Adara, membantu Anda memahami tubuh usia matang dengan cara yang santai tapi tetap ilmiah. Kita tidak sedang mengejar kesempurnaan, tapi belajar mengenali tanda-tanda tubuh supaya bisa menua dengan sehat dan penuh kesadaran. 1. Pisang, si manis yang bikin cepat lemas. Pisang memang praktis dan mengenyangkan, tapi pisang matang berlebihan mengandung gula tinggi dengan indeks glikemik besar. Artinya, gula darah Anda naik dengan cepat, lalu turun dengan cepat juga. Itulah kenapa setelah makan pisang, banyak orang merasa ngantuk atau lemas. Apalagi kalau dimakan pagi-pagi tanpa protein. Tubuh seperti kehabisan bensin di tengah jalan. Kalau Anda tetap ingin makan pisang, pilih yang belum terlalu matang dan kombinasikan dengan yogurt rendah lemak atau segenggam kacang. Ingat, kombinasi itu penting. Pisang bukan musuh, tapi jangan dibiarkan berdiri sendiri. 2. Anggur, kecil tapi kandungan gulanya tinggi. Anggur sering disebut buah elegan. Kecil, manis, kaya antioksidan. Tapi di balik bentuk mungilnya, tersembunyi fruktosa tinggi yang cepat menumpuk di hati. Di usia 50 tahun ke atas, metabolisme fruktosa menurun drastis. Akibatnya tubuh terasa berat, cepat capek, bahkan bisa menambah lemak di area perut. Jadi, kalau mau makan anggur, cukup 5-7 butir kecil saja per hari. Dan kalau ingin efek antioksidan tanpa jebakan gula, pilih blueberry atau strawberry. Kandungan gulanya rendah, tapi efeknya untuk jantung dan otak luar biasa. 3. Nanas, segar tapi terlalu asam. Nanas terkenal sebagai buah tropis yang menyegarkan. Namun, untuk Anda yang punya lambung sensitif, hati-hati. Kandungan asam dan enzim bromelin di dalamnya bisa memperparah gejala MAH, perut kembung, atau rasa perih. Apalagi di usia 50++, lapisan pelindung lambung biasanya menipis. Kalau ingin rasa segar tanpa efek asam, ganti nanas dengan pepaya matang. Pepaya punya enzim pencernaan yang lembut dan justru membantu tubuh menyerap protein lebih baik. 4. Semangka. Menyegarkan tapi menurunkan energi. Semangka sering jadi penyelamat di hari panas. Tapi di dunia pengobatan tradisional, semangka termasuk buah dingin. Artinya,
Efeknya bisa menurunkan suhu tubuh dan mengurangi vitalitas bila dimakan berlebihan. Di usia matang, sistem metabolisme cenderung melambat. Tubuh butuh kehangatan, bukan terlalu banyak pendinginan. Makan semangka boleh, tapi cukup 3-4 potong kecil saja. Hindari dikonsumsi malam hari atau setelah minum air dingin. Tubuh yang terlalu dingin bisa membuat mudah pegal dan lamban bereaksi. 5. Durian, raja buah yang membebani jantung. Durian memang raja buah, tapi juga raja kalori. Kandungan gula dan lemaknya tinggi. Dan untuk Anda yang berusia 50++, ini bisa membuat jantung dan pankreas bekerja keras. Hasilnya, rasa berat di tubuh, gampang telah, bahkan tekanan darah bisa naik. Kalau ingin tetap menikmati durian, cukup 2-3 biji kecil saja. Nikmati perlahan dan jangan dikombinasikan dengan kopi atau minuman manis lainnya. Tubuh Anda akan lebih berterima kasih kalau diberi waktu untuk memprosesnya dengan tenang. 6. Apel. Sehat tapi jangan saat perut kosong. Apel kaya serat dan vitamin, tapi asam malat di dalamnya bisa mengiritasi lambung, terutama kalau dimakan saat perut kosong. Itu sebabnya beberapa orang merasa perih setelah makan apel pagi-pagi. Makanlah apel setelah makan utama atau bersama segelas air hangat. Dan pilih apel merah dibanding apel hijau kalau Anda punya riwayat MAH. Serat larut dalam apel merah lebih lembut dan membantu pencernaan tanpa mengganggu asam lambung. 7. Jeruk. Banyak vitamin C, tapi bisa bikin lemas. Jeruk memang simbol sehat, tapi untuk tubuh usia matang, asam sitrat dan gulanya bisa menurunkan stamina. Terlalu banyak jeruk bisa mengikis ename gigi dan melukai wanding lambung. Kalau Anda ingin vitamin C alami tanpa efek asam tinggi, pilih kiwi atau jambu biji merah. Keduanya lebih kaya vitamin C, lebih lembut untuk tubuh, dan tidak membuat gula darah melonjak cepat. Jadi, sahabat sehat, bukan berarti buah-buahan tadi berbahaya. Semua tetap bisa dinikmati, asal tahu porsi dan waktu yang tepat. Tubuh kita berubah seiring usia. Yang dulu memberi tenaga, bisa jadi sekarang malah membuat lemah. Kuncinya bukan banyaknya makan buah, tapi bagaimana tubuh Anda meresponnya. Belajarlah mendengar sinyal tubuh. Rasa kembung, cepat capek, atau lemah setelah makan sesuatu, itu semua pesan dari dalam diri. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bantu saya menyebarkan edukasi ini. Klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman atau keluarga yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Dan tulis di komentar buah apa yang paling sering Anda makan. Karena di episode berikutnya, saya akan bahas buah-buahan yang justru bisa meningkatkan energi dan vitalitas di usia matang. Saya Dr. Adara, terima kasih sudah menemani saya di sesi kali ini. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersyukur. Tubuh Anda sudah bekerja luar biasa selama berpuluh-puluh tahun, sekarang giliran Anda untuk menjaganya dengan lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.